Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Nina di Film. Kali ini kita akan merangkum alur komik yang berjudul One Day in Seoul yang bertemakan tentang virus sel. Apaan itu virus sel? Jawabannya ada di video. Makanya nonton sampai habis dan jangan di skip ya, biar nggak salah paham. Baiklah, ini dia One Day in Seoul episode 1. Kisah berawal di Seoul pada malam hari. Terdapat sepasang muda-mudi dengan seekor anjing yang gemoy. Ternyata, HP-nya si cewek masuk ke selokan karena ulah si anjing ini. Si cowok mencoba membantu buat ambilkan, tapi kondisi selokannya terlalu gelap dan si cowok menelpon HP si ceweknya. Dan HP-nya pun menyala, lalu terlihat banyak sekali sesuatu yang mereka sebut telur katak. Tetapi si cewek merasa jijik melihat telur katak itu. Tak menghiraukan perkataan si cewek, si cowok pun menggapai HP tersebut dan dia sempat terdiam sesaat karena kebingungan. Si cewek bertanya, "Kenapa kau diam saja?" Tanpa bicara sepatah kata pun, si cowok menunjukkan keadaan tangannya yang sekarang. Ternyata, benda seperti telur katak itu sudah menempel dengan cepatnya di lengan si cowok dan terus bertambah, bahkan sampai masuk ke dalam tubuh si cowok. Dan dengan sangat menyeramkannya, sesingkat kedipan mata saja, si cowok sudah berubah wujud karena dipenuhi oleh virus sel itu. Mulai dari sekarang kita sebut virus sel ya. Si cowok mencoba meminta tolong, tetapi karena ketakutan si cewek langsung kabur dan dia pun tersandung oleh kakinya sendiri sehingga terperosok ke dalam sungai yang hampir kering. Di pinggiran sungai tersebut sudah banyak sekali sel-sel virus macam tadi dan cerita pun selesai. Beralih ke para anak-anak SMA yang sedang study tour ke kota Seoul. Kita akan difokuskan pada karakter yang bernama Yeonwoo. Dia termasuk anak yang introvert. Perjalanan ke Seoul lebih dari 2 jam, tetapi dia tidak merasa bosan karena ada Soyun, teman cewek yang akan dia incar. Minimal akrab lah sama Yeonwoo. Tapi si Yeonwoo mah pemalu guys. Dan berharap saat study tour ini dia berani mengajak Soyun untuk mengobrol. Saat memikirkan si Soyun itu, teman sebangkunya yang sedikit menyebalkan, yang bernama Jubyong, menawarkan permen pada Yeonwoo dan Yeonwoo bilang tidak usah. Si Jubyong ini adalah anak wibu ya, wibu fanatik. Kemana-mana pasti nonton anime. Lalu murid cewek yang paling gaul di kelasnya bernama Hongmi mengajak teman-temannya yang lain buat ikutan masuk siaran live-nya dan menyapa para penonton Hongmi. Melihat itu, Soyun pun melambaikan tangan ke kamera live si Hongmi sambil tersenyum dan Yeonwoo jadi berharap semoga dia bisa jadi dekat dengan Soyun. Singkat cerita, mereka pun tiba di tujuan, yaitu di Gangwon, Seoul. Hongmi pun masih siaran live saja dan memperkenalkan guru mereka. Dan mereka pun istirahat di taman itu selama 1 jam. Di sela-sela istirahat itu, hanya menampilkan Hongmi yang sibuk dengan siaran langsung dan memperkenalkan temannya satu persatu pada penonton channel dia. Lalu Yeonwoo hanya duduk sendirian memperhatikan kegiatan Hongmi. Lalu datang si Jubyong dan mengajak Yeonwoo mengobrol, tapi dia membahas soal anime saja. Tapi si Yeonwoo mah gak peduli ya, kan dia mah bukan wibu guys. Saat Hongmi memanggil Soyun, si Yeonwoo langsung notice nih dan memperhatikan Soyun yang sedang diwawancara sama Hongmi. Lalu Hongmi pun akan berganti ke murid lain dan membuat Yeonwoo jadi kepedean. Dia kira bakal dia selanjutnya yang bakal diajak siaran sama Hongmi. Karena itu bisa membuat Soyun jadi notice ada dia. Padahal mah si Soyun gak peduli guys sama Yeonwoo. Bukan gak peduli sih, lebih gak merhatiin anak gak gaul kayak si Yeonwoo. Saat diajak ngobrol terus oleh Jubyong, si Yeonwoo menyempatkan melirik-lirik Soyun, berharap Soyun melirik dia juga. Kemudian cowok tertampan di kelas mereka datang dan ikutan masuk siaran yang bernama Jihoon. Dia ketua kelas di kelas mereka guys. Lalu Hongmi datang ke arah Yeonwoo dan Jubyong dan mengajak mereka masuk live dan memperkenalkan diri mereka. Saat Yeonwoo masuk kamera, dia terlihat gugup dan memperkenalkan dirinya. "Saya Lee Yeonwoo dari kelas 13 dari SMA Jungang." Setelah memperkenalkan diri, si Yeonwoo melirik pada Soyun. Hongmi pun bertanya, "Apa harapanmu saat ini Yeonwoo?" Sambil memikirkan Soyun, Yeonwoo bilang, "Ingin lebih akrab saja," katanya. Mungkin akrab dengan Soyun kali ya. Anak-anak cewek pun foto-foto di tempat itu. Anjir geluh. Dan mereka semua pun foto bersama-sama. Saat berfoto itu, ada beberapa merpati yang terbang ke arah si cewek bernama Gewol. Si Gewol terlihat sangat benci merpati. Dia terus melompat pada merpati itu. Dan mereka semua pun kembali berjalan akan ke suatu tempat. Saat itu juga, salah satu merpati memperhatikan gorong-gorong di sana.
Tampak di gorong-gorong itu ada bekas darah dan bulu merpati. Si merpati pun mendekati darah itu dan terlihat ada virus sel di sana. Dan saat telah dekat, si merpati pun langsung ditarik masuk paksa ke dalam gorong-gorong itu. Si Yeonwoo sempat melihat kejadian itu dan tidak sadar apa yang terjadi. Saat memikirkan merpati itu, ada si Ji-hoon, ketua kelas, mengajaknya mengobrol dan si Ji-hoon meminta sesuatu pada Yeonwoo. Mereka pun berjalan pergi tanpa memperdulikan si merpati. Sebenarnya si merpati itu kenapa ya? Apakah merpati itu akan berubah wujudnya seperti si cowok di awal video? Kita lanjut dulu ke episode 2. Singkat cerita, mereka sampai di penginapan. Si Hongmin terus saja memvideokan mereka semua dan membuat dokumentasinya sendiri. Lalu Bu Guru menyuruh Ji-hoon, si ketua kelas, untuk memperhatikan teman-temannya karena dia akan mengambil kunci kamar murid-murid dulu. Seperti biasa, si Hongmi mendokumentasikan video yang mereka lakukan. Lalu terdapat murid nomor 1 di kelas, yaitu Iswoo. Kemana-mana pasti baca buku. Lalu ada Daehan, si pelari tercepat di kelas, yang mengganggu Hongmi. Tapi Hongmi sedikit terganggu dengan mereka berdua dan meninggalkan mereka. Lalu Hongmi melihat Yeonwoo yang sedang main HP sendirian. Ternyata Yeonwoo sedang membacai chat dari grup. Yang bikin dia senang adalah saat melihat profilnya Soyun yang telah diganti. Kemudian Yeonwoo pun mengklik fotonya Soyun itu. Dan tiba-tiba si Hongmi datang dari arah belakang dan penasaran dengan profil siapa yang ada di HP-nya Yeonwoo itu. Memaksa Yeonwoo untuk meminjamkan HP-nya. Tetapi Yeonwoo sangat ketakutan dan malu sekali. Karena jika Hongmi tahu, pasti semua orang bakal tahu kalau Yeonwoo diam-diam suka Soyun. Dan itu bakal membuat Yeonwoo sangat malu. Untungnya si Girl mengajak Hongmi untuk merekam anak-anak yang lain. Kemudian datang si Ji-hoon dan mengajak Yeonwoo ke toilet untuk membicarakan sesuatu. Singkat cerita, mereka pun sampai di toilet. Dan Ji-hoon melihat-lihat keluar, apa sudah aman katanya. Dan dia pun memperlihatkan botol soju pada Yeonwoo. Si Yeonwoo pun kaget, lalu Ji-hoon menjelaskannya pada Yeonwoo untuk ikutan simpan botol soju ini karena jika disimpan oleh satu orang nanti kalau ketahuan bakal dirampas semua. Jadi Ji-hoon membaginya ke beberapa siswa dan hanya butuh satu siswa lagi buat membawa botol soju ini. Dengan imbalan kalau nanti malam Ji-hoon akan mengajak Yeonwoo kumpul-kumpul bersama anak-anak cewek. Mendengar itu, Yeonwoo pikir Soyun juga bakalan ada dan akhirnya Yeonwoo membawa soju di tasnya itu. Kembali ke lobi. Si Bu Guru sudah siap untuk membagi kunci kamar buat para murid dan akan dibantu oleh penjaga lain yaitu Bapak Pemandu. Kemudian si Ji-byung menghampiri Yeonwoo sambil menyombongkan diri karena dia membawa kartu remi buat gaya-gayaan doang. Tadi duga Yeonwoo tak mau kalah dan menunjukkan soju di tasnya ke Ji-byung. Si Ji-byung refleks teriak soju dan didengar oleh Bapak Pemandu itu dan dilaporkan ke Bu Guru. Saat ditegur Bu Guru, si Yeonwoo tidak bilang kalau itu adalah idenya Ji-hoon dan menyalahkan dirinya sendiri. Lalu Yeonwoo meminta maaf pada Bu Guru dan bergegas pergi keluar. Ketika sampai di kamar, dia langsung dipeluk oleh Ji-hoon dan teman-temannya dan berterima kasih karena tidak mengadukan mereka. Yeonwoo kata, jadi sekarang kita kemana? Jadi kan kumpul-kumpulnya Ji-hoon. Ji-hoon beralasan buat Yeonwoo untuk tunggu dulu saja karena jam segini Bu Guru pasti masih berkeliling. Nanti jika aman, Ji-hoon akan mengabarinya lewat chat. Yeonwoo pun menghehkan perkataan si Ji-hoon tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Si Ji-hoon tidak mengabari Yeonwoo juga. Si Yeonwoo sangat kesal karena sudah ditipu Ji-hoon, apalagi dia sampai ketahuan membawa soju. Yang makin membuat Yeonwoo kesal yaitu karena si Soyun pasti ikut dan Ji-hoon tidak memberitahukannya juga. Keesokan harinya, mereka akan naik wahana kereta gantung di sekitar Namsan. Para murid-murid pun berbaris menunggu antrian untuk masuk ke dalam kereta gantung. Si Yeonwoo masih memikirkan kejadian tadi malam yang telah dibohongi oleh Ji-hoon. Saat melihat Ji-hoon seperti tidak merasa bersalah dan sangat santai sekali. Lalu Ji-byung nanya ke Yeonwoo, apa kamu pertama kali naik kereta gantung? Yeonwoo membenarkan soal itu dan Ji-byung pun meneriaki kalau Yeonwoo baru pertama kali naik kereta gantung katanya. Si Yeonwoo marah pada Ji-byung, akan tetapi omongannya itu direspon oleh Soyun. Dan Soyun bilang, aku juga baru pertama kali menaiki kereta gantung kok. Mendengar omongan yang Soyun ucapkan itu, membuat hati Yeonwoo berdebar-debar. Lalu Minji membahas soal kemarin, Yeonwoo yang dipanggil ke ruangan oleh Bu Guru karena membawa sesuatu. Yeonwoo menjelaskan kalau dia ketahuan membawa botol soju. Minji dan Soyun bilang, wah Yeonwoo keren karena berani membawa soju saat study tour. Mendengar itu, Yeonwoo menjadi kegeeran dan memerah pipinya. Dan Yeonwoo pikir sepertinya Yeonwoo dan Soyun menjadi lebih dekat. Anjay, gitu doangnya menjadi lebih dekat.
Saatnya naik kereta gantung. Mereka pun terkesima dengan pemandangan di sekitar Namsan. Saat sedang memikirkan bagaimana mendekati Soyun, lalu dari semua HP para murid ada notif bahwa adanya kejadian darurat bencana virus tak dikenal di sekitar Seoul. Warga diharuskan berhati-hati katanya. Lalu mereka dikagetkan dengan seekor merpati yang menabrak kereta gantung itu sampai memecahkan kaca itu. Tidak hanya satu merpati, tapi beberapa merpati menabraki kaca dari kereta gantung. Dan ketika merpati itu jatuh, dia menyisakan sel-sel aneh di kereta gantung. Bahkan, dengan sangat cepatnya, sel aneh itu menjadi sangat besar, sehingga memenuhi sisi dari kereta gantung. Dan episode kali ini pun selesai. Nantikan episode selanjutnya hanya di Nina di Film. Bye-bye.